Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, seperti biasa kita mulai pembelajaran di hari ini dengan membaca doa. Wajib ikuti, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu soleh. Amin. Dan selanjutnya doa untuk kedua orang tua, ikuti, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Amin. Selanjutnya kita membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih anakku sudah mengikuti doa sebelum belajar, doa untuk kedua orang tua, dan salawat. Mudah-mudahan pahalanya semua tercurahkan untuk kedua orang tua kalian semua. Amin. Nah, sebelumnya bantu pasang dengan menekan tombol like, sudah, dan tombol subscribe yang berwarna merah. Oke, sudah? Terima kasih. Nah, hari ini kita akan mengulang kisah para nabi dan rasul yang sudah kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ya, Nabi Ayub alaihi salam. Siapa yang tahu kisahnya? Oke. Ya, Nabi Ayub menderita apa? Betul, penyakit. Penyakit apa, Nak? Penyakit kulit. Ya, yang sekian tahun dia alami. Ya, sebelum penyakit kulit, Nabi Ayub menderita apa saja? Ya, pertama hartanya habis kebakar, ludes. Terus anaknya satu persatu meninggal, dan istrinya meninggalkannya. Ya, karena penyakit kulit yang sudah menderitanya sampai bertahun-tahun. Tapi Nabi Ayub masih sabar, masih bertakwa kepada Allah. Nah, itu hikmahnya kemarin ya. Nah, jadi karena dulu Nabi Ayub berkata, karena istrinya pergi, aku akan cambuk istriku sebanyak 100 kali kalau dia sembuh. Akhirnya sembuhlah Nabi Ayub. Nah, sesuai janjinya dia akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Akhirnya dia bikin lidi ataupun seperti kayu sebanyak 100 ikatan, 100 lidi, dia pukul sekali. Nah, itu sudah mewakili. Yang selanjutnya kisah Nabi Musa alaihi salam. Anakku masih selalu ingat ya, kisah-kisah Nabi Musa ini adalah nabi yang hidup pada masa Raja Fir'aun. Ya, raja yang apa? Baik atau buruk? Betul. Raja yang sangat buruk, ya, zalim, jahatnya luar biasa. Siapapun yang menentangnya pasti akan dibunuh. Ya. Semua warganya sekeliling situ semua dikerja paksa tanpa digaji ya, atau diupah ya. Kalau kita sebulan misalkan dikasih digaji 2 juta, 3 juta misalkan kalau uang sekarang ya, tapi dia tidak dikasih apapun, hanya sekedar dikasih makan ya. Siapa yang melawan maka akan dipenjara dan dibunuh. Nauzubillah. Hadirlah Nabi Musa alaihi salam.
untuk berceramah di sana atau mendakwahi Fir'aun agar bertakwa kepada Allah. Akhirnya Fir'aun marah, kesal, merasa ya dirinya lah yang menjadi Tuhan. Akhirnya dia ingin membunuh Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman kepadanya pergi jalan ya sekian ribu kilometer misalkan, sampailah pada di tepi lautan yang sangat luas ya. Dari kejauhan sudah terlihat ya, masih ingat terlihat apa? Betul, tentara kafir atau tentara Fir'aun sudah terlihat oleh para umatnya Nabi Musa. Mereka panik dong. Ya, panik tidak? Pasti panik. Karena kenapa? Melihat tentara Fir'aun semuanya pada bersenjata. Ya, akan membunuh mereka. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi Musa. Ya, hai Musa, gimana nih? Kami tidak bisa jalan. Nah, akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah agar apa? Ya Allah, berikanlah aku jalan. Akhirnya apa yang terjadi nak? Lautnya terbelah. Masuklah Nabi Musa dan orang-orang pengikutnya ya sampai ke tepi lautan yang satunya lagi. Akhirnya Fir'aun menyusul sampai ketika di tengah-tengah lautnya menyatu kembali. Sampai sekarang jasad ya atau bangkainya Fir'aun masih ada ya, masih ada. Itulah kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Harun alaihi salam. Apa? Kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ini adalah kakak kandung ya dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Harun ini mempunyai kelebihan yaitu berbicaranya fasih atau lancar ya, tidak gitu ya. Terus kata-katanya pun lembut, enak didengar, mudah dimengerti oleh siapapun. Ya, Nabi Harun ini selalu mendampingi Nabi Musa ya untuk berceramah, mendakwahi umat-umatnya dan mendakwahi Fir'aun. Ya, Fir'aun adalah apa tadi? Raja yang sangat jahat. Mereka dua-duanya ingin dibunuh, mereka kabur dan sebagainya. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ya ke Gunung Sinai selama 40 hari, Nabi Harun ditugaskan oleh Nabi Musa untuk menjaga umatnya. Nah, pergilah Nabi Musa selama 40 hari. Setelah kembali, kaget Nabi Musa. Kaget kenapa nak? Ya, karena umatnya kembali menyembah patung atau berhala. Akhirnya Nabi Harun ditarik rambutnya oleh siapa? Ya, Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Harun berkata, ya, janganlah kau permalukan aku ya di depan orang ya, karena mereka menganggap aku lemah ya dan tidak berguna dan sebagainya. Akhirnya mereka menyembah berhala padahal sudah dilarang oleh Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya merasa bersalah Nabi Musa, mereka memohon ampun kepada Allah. Nabi Musa memohon ampun kepada Allah, begitupun dengan Nabi Harun memohon ampun kepada Allah karena ya tidak bisa menjaga umatnya agar selalu bertakwa kepada Allah. Nah, kisah selanjutnya yaitu Nabi Zulkifli alaihi salam. Ya, pada dasarnya nama aslinya yaitu Bashar. Kenapa Bashar dijuluki dengan Zulkifli? Karena dia sanggup untuk persyaratan untuk menjadi raja, yaitu apa? Nah, ingat apa syaratnya? Ya, puasa di siang hari, ibadah di malam hari ya, dan tidak boleh marah, harus selalu sabar. Tidak ada yang mau, tidak ada yang sanggup, hanya Zulkifli lah yang sanggup ya. Namanya awalnya tadi apa? Bashar, karena dia sanggup dengan persyaratan yang diajukan oleh
Raja Ilyasa ya, atau Nabi Ilyasa, makanya namanya dirubah menjadi Zulkifli yang artinya sanggup. Nah, oke. Setelah memerintah ya, Nabi Zulkifli ini, karena iblis tidak senang dengan ketakwaannya dan yang lainnya, sabarannya, akhirnya iblis ya menguji Nabi Zulkifli alaihissalam. Dengan apa? Dengan dia datang mengadu dengan permasalahannya. Akhirnya Zulkifli atau Nabi Zulkifli, ya, kamu datang besok pagi ke peradilan, misalkan tempat pengadilan. Nah, Nabi Zulkifli dan beberapa orang sudah siap besokannya. Ternyata iblis itu tidak datang sampai sore hari. Ya, sengaja iblis itu tidak datang karena apa? Untuk menguji kesabaran Nabi Zulkifli. Besokannya dia datang lagi iblisnya dengan kakek-kakek, bentuk kakek-kakek, dia menyerupai ngadu lagi. Ya, akhirnya Nabi Zulkifli pun berkata yang sama, kamu besok datang saja ke tempat peradilan, nanti kita adili dan sebagainya. Ternyata besoknya pun sama, tidak datang lagi sampai sore. Nabi Zulkifli tetap sabar. Nah, akhirnya Nabi Zulkifli menyuruh tentaranya atau penjaga untuk menjaga siapapun yang datang tidak boleh mengganggu dia saat istirahat. Akhirnya kakek itu atau iblis yang menyamar menjadi kakek masuk mengganggu tidur Nabi Zulkifli alaihissalam. Tapi Zulkifli orang yang sangat sabar. Akhirnya dia tidak marah-marah ya. Jadinya dia tidak marah-marah walaupun dia terganggu tidurnya. Jadi anakku yang saleh dan saleha, dari semua kisah Nabi yang sudah Pasam sampaikan ya melalui video dan lain-lainnya, hikmahnya yaitu pertama kita harus sabar. Harus apa nak? Harus sabar. Ulangi, betul, harus sabar ya. Pertama hadapi dengan sabar, kedua dengan sholat ya, karena sholat bisa menenangkan hati kita. Maka anak-anakku perbaiki bacaan sholatnya ya. Oke, bisa. Untuk hari ini tugasnya yaitu ada di halaman 57 ya sampai dengan 59. Paham? Ya, itu saja, mudah-mudahan bisa dikerjakan oleh anak-anakku yang baik, yang soleh dan saleha ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.